Kele. Lepaskan anakku. Namaku Zhongling. Aku punya anak yang sakit parah. Demi anakku, aku bisa menahan segalanya. Tapi 7 tahun lalu, aku menyiapkan kejutan untuk menyambut kehidupan baru ini. Ini cincin berlian khusus yang kubuat untukmu, yang hanya bisa diberikan sekali seumur hidup. Zhongling, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Saat itu aku yakin aku pasti akan bersamanya, memiliki keluarga yang sempurna. Tunggu sebentar. Aku punya senjata rahasia yang akan membuatmu tak bisa meninggalkanku selamanya. Sungguh. Sampai sebuah kecelakaan menghancurkan kebahagiaan kami. Bukannya mencari anakmu? Kele. Bukannya Nona Zhong tidak minum alkohol? Kenapa masih pingsan? Tapi sekarang, aku hampir tidak sanggup lagi. Han Donglai. Pas Chow. Anak ini sepertinya tidak baik-baik saja. Kele. Lihat, cepat buang dia, jangan kotori mobilku. Cepat. Pergi. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Kondisi anak saat ini tidak terlalu baik. Harus melakukan operasi transplantasi sumsum tulang. Sementara tidak ada relawan yang cocok, saran kami adalah mempunyai anak kedua. Anak kedua? Tapi aku. Wanita, sejak Donglai bersamamu, tidak pernah ada hal baik yang terjadi. Sekarang begini, dia akan menjadi cacat. Kau puas? Nona Lin, bukankah pamanmu dokter di luar negeri? Dia sangat ahli. Pasti bisa menyelamatkan Donglai, kan? Aku mohon. Aku bisa menyelamatkannya, tapi syaratnya, Apa? kamu harus pergi dari Haixi dan jangan pernah kembali lagi. Donglai, kamu tahu tidak? Dia mirip sekali denganmu. Sudah 7 tahun tidak bertemu, apa kabarmu? Mama, Kle, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kle, ngomong apa sih? Kamu cuma sakit sedikit. Sebentar lagi pasti sembuh. Nanti kalau sudah sembuh, Mama ajak kamu makan kue lapis favoritmu, ya? Mama. Bisa tidak Mama cariin Papa buat aku? Ada apa, sayang? Kamu rindu Papa? Aku ingin ada yang bisa jaga Mama nanti. Aku harap nanti tidak ada lagi yang bisa menyakiti Mama. Kle, tenang saja. Mama pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mama akan segera bawa kamu ke Haixi, cari Papa. Zhongling, kamu kembali ke Haixi? Iya, aku mau cari Han Donglai. Tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa. Dadah. Hem, Apa Papa ada di sini? hem. Tapi, Mama harus bawa kamu periksa dulu. Nanti saja. Cari papanya, ya? Baik. Pintar sekali.
Bos Han, apa kabar? Tong Lai, Masuk. Tong Lai. Apa? Bos Han, ada kabar tentang Nona Zhong. Cari dia. Tong Lai. Sudah 7 tahun, kenapa kamu masih tidak bisa melupakan wanita itu? Kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Sia 11, lepaskan. Tidak mau. Kamu tidak mau dengar pun aku akan bilang, dulu dia dengar kamu. Harus pakai kursi roda seumur hidup, langsung lari dengan pria lain. Aku yang selalu merawatmu di sampingmu. Akulah tunanganmu. Kamu masih memikirkan wanita lain di hatimu? Sudah kubilang aku tidak mencintainya lagi. Aku mencarinya hanya karena dia mengkhianatiku dulu. Aku mencarinya hanya untuk membalas dendam, untuk membayar semua penderitaan yang kualami selama ini padanya. Pergi. Akuri. Han Donglai tidak mencintainya lagi. Lucu sekali. Apakah wanita ini ada di hatimu? Aku tidak tahu. Segera carikan informasi untukku tentang keberadaan Zhongling ini. Kalian segera cari di sekitar sini. Ya. Asyik ya, Hmm, anak pintar. Bos Han, tidak menemukan Nona Zhong. Bersembunyi dariku ya, Zhongling? Aku lihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi dariku. Bos Han, hari ini hari pemeriksaan ulang Anda. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu, baru cari Nona Zhong? Ayo. Kamu tunggu ibu di sini. Ibu akan mendaftarkanmu. hmm. Pintar sekali. Nah, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa paman ganteng, aku menabrakmu sampai sakit? Kele akan meniupnya untukmu. Paman tidak apa-apa. Kenapa kamu lari sendirian di sini? Di mana ibumu? Ibuku sedang mendaftarkan aku. Aku melihat seorang paman yang mirip sekali dengan ayah, jadi aku ingin mencarinya. TAPI. Nah, bagaimana kamu yakin orang itu adalah ayahmu? Paman, profil wajahmu sangat ganteng. Kamu mirip ayah. Apakah kamu ayahnya Kele? Kele. Ibumu sedang mencarimu. Ibuku sangat cantik. Kamu pasti akan jatuh cinta padanya jika melihatnya. Mama, aku di sini. Kele. Paman ganteng, tunggu aku ya. Pasti tunggu aku ya. Ayo pergi. Kele. Kamu kemana saja? Ibu sangat khawatir. Kamu tidak tahu ibu sangat panik? Mama, aku nemu om ganteng. Omnya mana? Nak kecil. Baik om ganteng atau jelek. Kamu tidak boleh lari-lari sembarangan lagi, ngerti? TAPI. Tidak ada tapi. Ayo pergi. Biaya pengobatan awal siapkan dulu 1 juta, sisanya nanti. Untuk sekarang, yang penting cari donor yang cocok untuk transplantasi. Kalau mau anak kedua, sebaiknya segera. Dokter, kalau tidak mau anak kedua, mudah cari donor?
Mama, aku tidak usah diobati ya. Aku tidak mau Mama keluarkan banyak uang. Kalau tidak ada uang, nanti Mama akan dijahati orang. Tidak ada yang bisa melindungimu. Makanya, kamu harus cepat sembuh. Mama tidak mau siapa-siapa selain kamu. Kamu adalah harta paling berharga di hati Mama. Jadi lain kali, jangan bilang tidak mau diobati lagi ya. Mama jangan nangis. Aku tidak akan bilang lagi. Jangan pernah kehilangan Kle. Jika Handonglai adalah satu-satunya cara. Kle, Mama akan ajak kamu cari Papa. Dengar belum? Hari ini pesta ulang tahun Nenek Han. Bukan acara biasa. Siapa yang tidak tahu? Bos Han akan bertunangan dengan putri keluarga Lin. Wah lihat, Nona Lin datang. Selamat ya, nanti. Kamu akan jadi nyonya Bos Han. Nona Lin memang beruntung, tidak hanya berasal dari keluarga terpandang. Tapi juga cantik luar biasa, nanti akan menikah dengan orang terkaya di kota. Benar-benar pemenang hidup. Biasa saja. Kle, Zhongling. Lin Xiaxi. Lama tidak bertemu. Nona Lin, kalian kenal? Kenal? Aku tidak kenal orang dari kawasan kumuh. Seperti kecoa ini, cuma pernah ketemu beberapa kali. Dasar orang rendahan. Sudah kuduga, mana mungkin Nona Lin kenal orang seperti ini. Lihat bajunya, sangat dekil. Aku bisa mencium baunya. Hari ini aku cari Handonglai. Ada urusan penting. Tidak ada waktu untuk ngobrol denganmu. Minggir. APA? Kamu cari Bos Han. Lihat dirimu sendiri. Seperti apa sih? Wanita tua. Bawa anak bawaan, masih mau ketemu Bos Han. Kamu pantas? Zhongling, kamu lihat nggak ini tempat apa? Ini rumah Han, yang datang semuanya orang penting. Orang hina seperti kamu, pantas di sini. Kamu. Jalang, kalau nggak pergi. Aku nggak segan-segan. Mama, jangan ganggu Mama aku. Dari mana datanya Jalang kecil? Kamu berani sentuh aku? Ada apa di luar? Sepertinya Nona Lin sedang berkelahi. Ambilkan aku jaket, aku mau lihat. Ya, Kle, kamu baik-baik saja? Aduh, Nona Lin, rokmu sobek. Pasti tadi si kecil itu yang merusak. Si kecil, kamu tahu nggak? Rok Nona Lin harganya berapa? Kamu dijual pun. Nggak bisa ganti. Cepat minta maaf. Lin Xiaxi, Kle masih anak-anak. Berdasarkan apa kamu dorong dia? Kamu minta maaf sama dia. Aku minta maaf sama dia? Zhongling, kamu harusnya bercermin. Lihat diri sendiri, pantas ngomong sama aku? Aku pukul kamu. Lepasin Mama aku. Nggak nyangka selama ini kamu punya anak. Kalau datang ke pesta, dandan sederhana gini nggak boleh. Biar aku dandanin kamu. Berani-beraninya gigit aku. Aku gigit kamu. Mama, Berhenti. Donglai. Kenapa kamu keluar? Donglai, lihat wanita ini. Nggak tahu malu, masih mau ketemu kamu. Aku nggak mungkin biarkan dia masuk. Iya Bos Han, lihat. Dia nggak cuma merusak rok Nona Lin, tapi juga gigit Nona Lin, benar-benar nggak tahu diri. Zhongling, dulu kan kamu. Karena aku cacat, jadi kamu tinggalkan aku. Kamu sekarang pura-pura tidak bersalah apa? Bukan, waktu itu karena. Kalian masih diam saja apa? Cepat seret dia keluar. Pergi. Donglai.
Kamu bilang. Kenapa dulu kamu meninggalkanku? Waktu itu karena Lin Xiaxi, dia mengancamku. Dia bilang asalkan aku meninggalkanmu, dia bisa cari dokter untuk menyembuhkan kakimu. Donglai, jangan dengarkan omongannya. Kamu pergi. Kenapa aku harus percaya kamu? Kele adalah anakmu. Apa? Kalau aku mengkhianatimu, kenapa aku sendirian? Melahirkan Kele dan membesarkannya sampai 7 tahun? Benar mirip Donglai waktu kecil. Nak, kamu benar-benar. Bibi. Songling pergi selama 7 tahun. Di luar tidak tahu bergaul dengan berapa banyak pria liar. Baru melahirkan anak ini. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Kamu diam. Donglai, 7 tahun lalu dia bilang pergi langsung pergi. Sekarang bawa anak pulang, bilang itu anakmu. Dan menuduhku mengancamnya, aku hanya ingin kamu jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Benar, Bos Han. Bisa jadi dia lari dengan pria liar mana tahu. Kembali cari kamu untuk jadi pelarian. Ini catatan medis Kele. Dia sama sepertimu, golongan darah nol. Sama alergi kacang, dia semua sama sepertimu. Lin Xiaxi. Hanya satu catatan medis, memasukkannya mudah sekali. Jangan pikir dengan membawa ini bisa menipu orang. Donglai. Kamu juga tidak percaya padaku? Donglai. Paman tampan, kamu tidak mau jadi ayahku? Panggil dokter. Lakukan tes DNA. Ya, Donglai. Bos Han. Butuh berapa lama? Cepat, malam ini juga keluar. Cepat. Kalau yang kamu bilang benar. Semua yang pernah menindasmu. Jangan harap bisa lolos. Gak apa-apa. Laporan Bos Han sudah keluar. Anak ini ternyata bukan anaknya Donglai. Gak mungkin, pasti ada yang salah. Donglai Kele dia memang anakmu. Rupanya selama 7 tahun ini, hidup liar kamu. Cukup berwarna ya. Aku kan bilang, kok bisa kebetulan banget. Tiba-tiba ada anak muncul, mengaku anaknya Bos Han. Ternyata cuma mau nipu ya, dasar tak tahu malu. Bisa-bisanya membuat kebohongan konyol seperti ini. Kira kami semua bodoh ya? Dasar wanita jahat. Berani-beraninya berbohong tak tahu malu seperti ini. Kamu sengaja mau melihat keluarga Han jadi bahan tertawaan ya? Bukan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau begitu coba jelaskan, laporan hitam di atas putih ini. Kok bisa salah? Dasar tak tahu malu. Jangan pukul ibuku. Satpam, cepat usir dia. Tunggu. Masih ada yang mau kamu katakan? Sampel bisa ditukar. Dokumen juga bisa dipalsukan. Aku mohon, kita cek rekaman CCTV ya. Cek CCTV. Iya, Sudah jelas banget, gak perlu cek CCTV lagi. Jangan dengar omongan wanita ini, cepat usir dia. kenapa aku gak boleh cek CCTV? Kamu takut apa? Kamu ngawur. Aku takut apaan? Aku cuma bilang mau cek CCTV, kamu langsung ribut dan halangi aku. Bahkan mau mengusirku. Kalau bukan takut, apalagi? Ngawur. Kamu fitnah. Kamu bilang, jangan-jangan Lin Xiaxi ini beneran mau main curang? Bisa jadi sih, lihat aja sikapnya sekarang. Kayaknya dia takut. Lihat tuh, licik banget. Dia bakal kena azab. Xiaxi, jangan-jangan kamu beneran. Tante, jangan dengarkan omongan wanita ini.
Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Pergi. Bawa semua rekaman kamera pengawas untukku. Baik. Pasti dia yang melakukannya. Dialah yang mencuri dokumen itu. Segera selidiki, aku ingin tahu siapa orang ini. Tunggu. Sepertinya dia tidak menyentuh map dokumen itu. Tidak mungkin, Donglai. Dia adalah anakmu, ini tidak mungkin. Tenang saja, Nona Lin. Aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Vio dari Mas. Pasti tidak ada yang akan menemukan kejanggalan. Songling, bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang bisa kamu bantah? Sudah kuduga. Nona Lin tidak mungkin seperti ini, benar. Kurasa dia hanya ingin memanfaatkan anak untuk mendapatkan simpati Bos Han. Sungguh tidak tahu malu, wanita sepertimu. Bernapas bersamamu saja membuatku mual. Bawa dia pergi. Donglai, aku mohon. Pasti ada kesalahan di sini. Aku mohon, mari kita periksa lagi, baik? Cukup. Aku tidak mau mendengar kebohonganmu lagi. Donglai, jangan marah. Wanita seperti ini tidak layak membuatmu marah. Cepat bawa dia pergi. Donglai, tunggu. Mohon padaku. Mohon padaku untuk membiarkanmu tinggal. Aku ingin kau memohon padaku. Mohon biarkan kami tinggal. Kele membutuhkanmu. Baik, ingat kata-katamu. Mulai sekarang. Bahkan jika kita saling menyiksa sampai mati, kau tidak akan bisa meninggalkanku lagi. Bawa mereka. Bawa mereka berdua ke Villa Xiangshan. Han Donglai. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa membiarkan wanita seperti itu tetap di sisimu? Benar, Bos Han. Wanita yang tidak setia seperti itu, di zaman dahulu, pasti akan dihukum mati. Benar. Dia tidak pantas untukmu, mengapa kau? Diam. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tidak perlu kalian mengatur. Donglai. Ibu. Aku tahu batas. Kamu pulang dulu. Tante, lihat Donglai. Sudah. Jangan marah. Kamu tahu, di hatiku. Kamu adalah menantu keluargahan. Zhongling, sepertinya kali ini aku harus menghabisi kamu. Baru kamu bisa hilang selamanya dariku. Mama, kenapa kita harus ke sini? Apa Papa tidak suka aku? Tidak mau mengakui aku? Ayo kita pulang. Aku tidak suka dia. Aku juga tidak mau dia menyakiti kamu. Kele. Papa tidak akan meninggalkan kita. Tenang, kamu harus percaya Mama. Mama pasti akan menyembuhkan kamu. Donglai. Bawa dia pergi. Kele. Mama, Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Aku mohon. Kele masih sakit, dia tidak bisa jauh dariku. Kembalikan dia padaku, kembalikan dia, ya? Kamu sangat sedih? 7 tahun lalu saat kamu meninggalkanku. Juga sedih seperti ini? Aku juga sedang sakit, aku juga tidak bisa jauh darimu, membutuhkanmu. Tapi kenapa kamu bisa meninggalkanku? Kenapa? Kamu percaya aku. Aku mohon, percaya aku. Kenapa kamu begitu perhatian pada anak orang lain? Tapi mengabaikanku? Di hatimu, aku tidak berharga sama sekali? Kele adalah anakmu.
Jangan sakiti dia, ya? Sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Anak ini bergolongan darah RH negatif yang langka. Lebih baik punya anak kedua. Untuk berjaga-jaga, aku sudah menyiapkan rekam medis. Kamu lihat, kamu akan mengerti. Kamu pikir aku akan percaya lagi pada kebohonganmu yang konyol ini? Berapa kali lagi kamu akan membohongiku? Clay benar-benar anakmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa? Aku mohon. Kembalikan Clay padaku. Asal kembalikan dia, aku mau melakukan apa saja. Masuk. Kemari. Lepas. Donglai. Aku. Bukankah kau rela melakukan apa saja untuk anakmu? Lepaskan bajumu, aku tidak akan mengulanginya untuk ketiga kalinya. Lepaskan aku. Kenapa? Tidak mau? Sekarang kau lihat aku cacat. Jijik aku, ya? Kau gila. Aku dibuat gila olehmu. Hanya karena aku cacat. Kau membuangku seperti sampah. Zhongling. Sebenarnya kau anggap aku sebagai apa? Apalagi sandiwara yang kau mainkan? Kau sangat pandai berakting. Apakah penyakit anakmu juga bohong? Jangan sakiti Clay, ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia hanya anak haram yang tidak tahu siapa ayahnya. Aku bisa berbuat semaumu. Han Donglai. Jangan buat aku membencimu. Kalau begitu bencilah aku. Kau pikir aku benar-benar akan menyentuhmu? Aku merasa jijik melihatmu. Suatu hari kau akan tahu kebenarannya. Kau akan menyesal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi. Boss Han, rapat darurat. Harus dimulai sekarang. Mengerti. Bagaimana kabar Zhongling? Nona Zhong mengunci diri di kamar. Tidak ada kabar.
Donglai. Dengan begitu banyak luka dan salah paham, bisakah kita benar-benar bersama lagi? Zhongling, kau mengkhianatiku seperti ini. Meninggalkanku. Apakah kita masih punya masa depan? Kele. Sebenarnya kau di mana? Kele, jangan takut. Ibu pasti akan menemukanmu. Halo, bisakah antarkan aku ke pusat kota? Aku sangat buru-buru. Ingin lari. Lepaskan aku. Kamu mau pergi kemana? Mau ketemu siapa? Aku mau pergi kemana dan ketemu siapa? Ada hubungannya dengan kamu? Mau ketemu pria liar itu ya? Tebak saja sesukamu. Lagi pula apapun yang aku bilang, kamu gak akan percaya. Mengaku ya, Zhongling? Kamu yang minta aku tinggal, sekarang menyesal juga sudah terlambat. Seumur hidupmu, kamu cuma bisa di sampingku. Lepasin, ada orang lain di sini. Aku segera pergi. Jangan pergi, berdiri di situ. Katanya kamu cinta aku, buktikan. Kamu gila. Iya, aku gila. Selama ini, pria itu bikin kamu bahagia. Dia lebih bisa memuaskan kamu dibanding aku ya. Diam kamu. Kenapa kamu bisa seperti ini padaku? Kenapa bisa pakai kata-kata seperti itu menyakitiku? Benar. Kamu benar. Aku memang mengkhianatimu, aku memang suka sama orang lain. 7 tahun ini, aku setiap hari bersama orang lain. Semua orang lebih baik darimu. Aku bisa cinta siapapun kecuali kamu. Akhirnya kamu mengaku ya? Aku mengaku, menyesal sekarang datang cari kamu. Lebih baik dulu nggak kenal kamu. Menyesal juga sudah terlambat. Aku kasih tahu kamu. Seumur hidup jangan harap bisa lari, cari pria liar itu. Seumur hidup kamu harus tinggal di sampingku, bahkan mati pun. Kamu harus mati di depan mataku. Bos Han, nggak ada apa-apa. Aku duluan ya. Jalan. Aku mau ke panti jompo. Ya. Berhenti? Kamu mau apa? Kamu siapa pula? Ikut campur urusan orang. Terima kasih, Om. Gak apa-apa. Ayah. Kamu ayah si kecil ini ya? Cacat pula. Sakit-sakitan, cocok banget. Apa katamu? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Cacat macam apa sombong banget. Tempat apa ini? Seperti tempat perawatan mewah seperti kami. Setiap hari banyak sekali orang yang antri untuk masuk. Kalau tidak tahu diri, kalian semua akan diusir dan tidak boleh kembali lagi. Kelihatannya kamu hebat ya. Tentu saja, aku sudah bekerja di tempat perawatan ini lebih dari 10 tahun. Bahkan direktur pun harus memberi aku sedikit muka. Kalau tidak tahu diri, semua pergi. Sekarang juga telepon direktur, suruh dia datang dalam 5 menit.
Lihat, dia pergi. Ini Bos Han. Panggil direktur. Kamu ini siapa? Coba lihat diri sendiri di kaca. Kamu tunggu saja, nanti jangan menyesal. Baiklah. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Ayo telepon sekarang, kalau hari ini direktur datang hanya untuk kalian, aku akan makan tai di sini. Ada apa ini? Director. Bos Han. Maaf sekali, tidak menyangka Anda ada di sini. Pelayanan tidak memadai, tidak hanya tidak memadai. Dia tadi mau mengusir kami. APA, kamu. Dasar tidak tahu diri, kamu tahu dia siapa? Dia adalah ketua dewan tempat perawatan kita. Ketua Dewan. Director. Maaf, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu ini ketua dewan kita. Sekarang tahu salah? Sudah terlambat, kamu dipecat. Sekarang juga pergi. Direktur jangan pecat aku. Anda tahu kondisi keluarga kami. Keluarga kami ada orang tua dan anak, semua tergantung padaku. Jangan pakai alasan ini, pergi. Tuan, mohon maafkan aku. Tolong maafkan aku kali ini. Aku benar-benar tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Aku bersujud, boleh tidak? Yang harus kamu minta maaf bukan aku. NAK, Tante salah. Maafkan Tante. Tante tidak seharusnya memarahimu, apalagi mendorongmu. Nak, maafkan Tante kali ini, boleh tidak? Kamu memukulnya juga? Aduh, aku tidak seharusnya. Sudahlah, Tante jangan memukul lagi. Direktur, bawa dia pergi. Satpam. Cepat bawa dia keluar. Aku sudah minta maaf, beri aku kesempatan lagi. Director. Dulu aku dan ibu sering dibully. Tidak pernah ada yang melindungiku seperti ini. Inikah rasanya punya ayah? Ayah. Ayah baik sekali. Dulu aku dan ibu sering dibully. Tidak pernah ada yang melindungi kami sepertimu. Sekarang akhirnya aku punya ayah. Tidak ada yang berani menggangguku lagi. Aku bukan ayahmu. Ayah, ternyata ayah masih tidak mau mengakuiku. Apa ibumu pernah membantumu mencari ayah yang lain? Tidak. Kata ibu, Kele hanya punya satu ayah, yaitu kamu. Aneh, padahal tidak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa tidak bisa melupakannya? Apa karena dia anaknya Zhongling? Aku ada urusan, duluan ya. Nanti aku akan sering menjengukmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, paman. Kapan aku bisa bertemu ibu? Sebentar lagi. Ayo pergi. Tenang saja, Bos Han. Aku pasti akan merawat tuan kecil dengan baik. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, kamu bisa pergi. Ya, Ayo. memang anak kandung. Perhatian banget, Bos Han. Sepertinya Anda cukup perhatian pada tuan kecil. Apa karena Nona Zhong? Bukan. Andai dia benar-benar anakku. Aku dan Zhongling tidak akan sampai seperti sekarang. Bibi, Han Donglai kemana? Kenapa belum kembali? Tuan sudah pergi sejak kemarin malam, pagi ini langsung ke kantor. Terima kasih. Cumo. Mana orangnya? Jahat banget kamu, Ini aku, Zhongling. Cumo.
Cumo, jangan menakut-nakuti seperti ini dong. Kangen aku nggak? Katanya mau bawa Kle pulang cari ayahnya. Pulang-pulang malah nggak pernah kontak aku. Apa ketemu suamimu terus lupa segalanya? Wanita sukanya lupa teman kalau udah ketemu cowok ganteng. Ada APA? Terjadi apa? Aku dan Donglai sebenarnya nggak berbaikan. Entah siapa yang ganti laporan tes DNA Kle. Semalam Kle langsung dibawa pergi. Dia bahkan nggak ngasih aku ketemu Kle. Kok bisa gini? Aku nggak tahu, dan sekarang aku juga nggak punya bukti. Aku cuma mau minta tolong kamu untuk selidiki hal ini. Oak. Tunang aja, serahkan padaku. Pasty Cubantu. Makasih. Santai aja Nona Lin, semuanya sudah beres. Laporan tes DNA palsu itu. Pasti nggak ada yang bakal tahu. Kuma. Akhir-akhir ini, kayaknya ada yang nyariin soal ini. Aku mau pulang kampung dulu ngindar. Oak. Oh, jadi kamu yang main belakang. Aku serius. Kenapa apa yang aku bilang kamu nggak pernah percaya? Ayah, Bos Han mau makan apa malam ini? Aku suruh orang bawah-bawah ke atas. Pulang, malam ini nggak lembur. Pulang, Nona Zhong datang. Si workaholic ini sampai nggak lembur. Beli sembarangan, kalau mau ya dimakan. Aku nggak tertarik. Kalau nggak mau ya dibuang. Ini Bos Han sengaja beliin buat kamu. Dia tahu kamu suka banget kue mangkok dari toko ini. Kamu nggak ada kerjaannya? Ayah Bos Han. Aku masih ada proyek belum selesai, harus balik ke kantor lembur. Kenapa tiba-tiba beliin aku kue? Masih ada masalah? Besok malam ada pesta di keluargahan, kamu temani aku. Lin Xiaxi ikut? Kamu gak mau ketemu dia? Nggak, justru sebaliknya. Aku harus ketemu dia. Ini siapa? Tim styling, untuk pesta malam ini. Aku tidak mau kamu mempermalukanku. Tidak perlu repot-repot, aku bisa melakukannya sendiri. Tenang saja, Nyonya. Hari ini kami pasti akan membuatmu bersinar lebih dari yang lain. Ayo, Nyonya. Aku. Bos Han. Apa ini terlihat aneh? Tidak. Kau cantik. Apa? Tidak ada. Ayo pergi. Aku berangkat. Apa di sana sudah siap? Tunang, semuanya sudah dalam kendaliku. Lin Xiaxi. Hari ini kau akan membayarnya. Bos Han, gimana Bos Li? Menyapa dulu. Aku akan menyapa dulu. Zhongling berpakaian seperti ini. Lagi-lagi merayu pria mana? Kau masih belum tahu siapa. Tentu saja pria yang kau inginkan. Tapi tidak bisa kau dapatkan, Donglai. Dasar perempuan. Donglai tidak benar-benar mencintaimu. Kau mulut perempuan,
Mulut perempuan, seberapa mulianya kau? Kau menjebakku, menipuku. Jangan-jangan karena iri padaku? Karena Donglai hanya mencintaiku. Dime kau. Berani-beraninya kau menghindar. Berani-beraninya kau memukulku. Kau pikir dengan mengandalkan Donglai, kau jadi hebat? Dengan atau tanpa dia, aku berani memukulmu. Jangan-jangan kau pikir, dengan berkali-kali kau menghasut hubungan kami, aku tidak berani melakukan apa-apa padamu? Zhongling. Ada APA? Tante, lihat perempuan ini. Dia tidak hanya merayu Donglai, sekarang dia memukulku. Lagi-lagi kau, perempuan tidak tahu malu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kemarin belum cukup mempermalukan keluarga Han? Sekarang datang lagi. APA? Bukankah bos Han ini tunangan? Nona Lin? Perempuan ini merayu tunangan orang, bukankah itu pelakar? Sungguh tidak tahu malu, orang seperti ini datang ke acara high class seperti ini. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Ya, pergi, pergi. Kamu tidak dengar? Masih belum pergi? Rumah kami tidak cocok untukmu yang hebat ini. Bibi, anak ini adalah milik Donglai. Aku punya bukti. Zhongling, sampai sekarang kamu masih berbohong. Jika anak ini benar milik Donglai, aku akan langsung bersujud dan minta maaf. Kalau begitu, Apa yang terjadi? Donglai, kamu akhirnya datang. Lihatlah wanita ini. Tidak hanya menipumu, tapi juga mengatakan di depan banyak orang bahwa anak kecil ini adalah anakmu. Bukankah ini sengaja memfitnahmu? kamu bilang siapa yang lucu? Siapa yang berbohong? Dialah yang lucu. Nona Lin, mulutmu memang keras. Nona Lin, aku. Diam. Bukankah kamu orangnya Lin Xiaxi? Kenapa kamu ada di sini? Donglai, aku sudah bilang sebelumnya, Clay adalah anakmu. Laporan tes DNA yang lalu, dia yang menukarnya. Katakan, siapa yang menyuruhmu menukar laporan tes DNA? Apakah dia? Nona Lin yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang, jika aku tidak melakukannya, dia akan membuatku menghilang dari dunia ini. Diam kau. Kamu memfitnah. Lin Xiaxi, sampai sekarang, masih ada apa lagi yang bisa kami katakan? Lin Xiaxi. Astaga, Lin Xiaxi terlihat lembut dan baik. Tapi ternyata dia wanita berhati ular. Tak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Aku kira dia benar-benar baik pada bos Han. Tapi ternyata dia melakukan hal seperti ini. Lin Xiaxi, kenapa kamu melakukan ini? Donglai, dengarkan penjelasanku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti ini. Sudah ada orang yang bersaksi melawanmu. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Bawa dia pergi. Zhongling, kamu berani memfitnahku seperti ini? Kamu tidak akan mati dengan tenang. Kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Aku tidak melakukan hal seperti ini. Jika kamu tidak percaya, lebih baik aku mati saja. Nona Lin. Maaf, Nona Lin. Aku yang salah padamu. Bos Han. Ini bukan urusan Nona Lin, Bos Han. Ini Zhongling. Zhongling yang menyuapku untuk memfitnah Nona Lin. Ini salahku, aku terlalu serakah. Nona Lin tidak melakukan apa-apa. Bos Han, kalau mau marah, marahlah padaku. Kamu ngomong apa? Kapan aku menyuapmu? Zhongling, awalnya aku ingin memberimu muka. Tapi kau malah memfitnahku seperti ini. Jangan salahkan aku jika tidak sopan, lihat baik-baik. Ini semua foto perselingkuhanmu dengan Cumo. Kamu dan pacar gelapmu memfitnahku. Apa ini? Astaga, Zhongling terlihat begitu jujur. Ternyata di belakang melakukan hal seperti ini. Benar-benar tak kenal maka tak sayang. Bos Han begitu baik padanya. Dia malah berselingkuh dengan pria lain, kamu. Wanita tak tahu malu. Keluarga Han mana ada yang merugikanmu? Kau malah memperlakukan Donglai seperti ini. Bukan begitu, aku dan Cumo hanya teman. Kami bersih. Benar, aku dan Zhongling hanya teman. Tidak ada hubungan tidak senonoh antara kami. Teman? Siapa yang percaya? Menurutku anak itu adalah buah cintamu dengan Cumo. Kau ingin Donglai mengakui anak ini untuk mengincar hartanya, benar kan? Anakku pasti begitu. Tidak, kau memfitnah. Donglai, aku dan Cumo tidak ada apa-apa. Aku bisa tes DNA dengan Clay untuk membuktikan kami bersih.
Siapa tahu kalian masih punya akal licik. Donglai, Sudah. Jangan dengar kebohonganmu lagi. Bawa dia pulang. lepaskan aku. Donglai, semuanya sudah jelas. Wanita ini tidak hanya selingkuh, tapi juga melahirkan anak dengan pria lain. Sekarang dengan pacar gelapnya mengincar hartamu. Untuk apa kau bawa wanita seperti ini pulang? Apa aku perlu diajar olehmu dalam melakukan hal ini? Iya, nak. Kamu tidak boleh menyimpan wanita licik seperti ini di sampingmu. Ibu, tenang saja. Aku hanya membawanya pulang untuk menghitung hutang. Bawa dia pergi. Lepaskan dia. Cumo. Apa urusanmu ikut campur dalam urusan kami berdua? Han Donglai, kamu lebih percaya kebohongan orang lain. Daripada percaya pada wanita sendiri. Kamu ini pria macam APA? Kamu tidak pantas memiliki Zhongling. Aku akan membawanya pergi. Ekor rubahmu sudah terlihat, kan? Bawa dia pergi. Kamu pantas? Aku beritahu kamu. Zhongling, bahkan jika harus mati, dia akan mati di sampingku. Kamu brengsek. Cumo. Lepaskan dia, jangan berkelahi lagi. Minggir, jangan berkelahi lagi. Pulang bersamaku. Suruh mereka berhenti. Berhenti. Jika kamu terus membelanya, dia tidak akan bisa pulang. Aku akan katakan sekali lagi. Pulang bersamaku. Apa yang kamu lakukan pada Cumo? Kenapa? Sakit hati? Apakah dulu kamu meninggalkanku karena dia? Sejak kapan kalian berdua dekat? Berapa lama kamu sudah menipuku? Bagaimanapun juga, apapun yang aku katakan tidak akan kamu percayai, jadi buat apa bertanya? Zhongling. Merasa bersalah, ya? Ketika aku menunggumu di rumah sakit. Kamu di luar berselingkuh dengan pria tampan itu. Bahkan melahirkan anak kecil, betapa tidak tahu malunya kamu. Diam kamu. Memukulku? Kamu pantas? Sebelum bertindak, pikirkan dulu anakmu. Kele. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kenapa? Ingin bertemu dengannya? Boleh saja, lepaskan bajumu. Datang dan cium aku. Han Donglai. Jika tidak setuju, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Han Donglai, kamu cuma bisa segini? Pakai cara rendahan seperti ini untuk mengancamku? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu benar. Aku cinta Cumo. Dia 10.000 kali lebih baik darimu. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, dia 10.000 kali lebih baik darimu. Aku mencintainya. Bagus, kamu bicara dengan baik. Kamu bisa pergi sekarang. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika hanya Cumo. Apa yang akan terjadi pada anakmu? Cepat pergi. Cepat pergi. Kalian. Lokasi anakmu sudah dikirim ke HPMU. Cepat pergi. Bukan kalian. Kalian. Nona Len. Zhongling sudah diusir. Ikuti dia, ini kesempatan terakhirmu. Ya. Suruh orang mengawasi Cumo. Jangan biarkan dia membantu Zhongling sedikit pun. Aku ingin Zhongling tahu. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah aku. Ya, Bos Han. Soal rumah sakit. Drama sudah cukup. Nanti tidak perlu ke sana lagi. Ya. Zhongling, kamu akan kembali ke sampingku dengan sukarela. Kele. Mama. Maafkan Mama. Mama tidak bisa menemukanmu. Kamu tidak terluka, kan? Tidak ada yang menggangguku. Tapi aku sangat merindukanmu, Mama. Kenapa Mama tidak pernah menjengukku? Apa Mama juga tidak menginginkanku lagi? Tidak, tidak. Mama mana mungkin tidak menginginkanmu? Dokter, bagaimana kondisi anakku? Anaknya sudah sadar, tapi kondisinya terus memburuk. Kami menyarankan agar dia segera dioperasi. Ditambah obat khusus kami, tapi obat ini agak mahal. Satu rangkaian terapi harganya 50.000 yuan. 50.000? Ya, Dokter. Soal uang, aku akan cari cara. Bisakah kamu segera mengatur obat khusus itu untuk saya? Saya akan segera membawa anak saya untuk dirawat. Terima kasih. Saya sama sekali tidak punya banyak uang sekarang. Cantik, mau kerja paruh waktu nggak? Nggak mau,
Minggir dong. Kamu keluar dari rumah sakit dengan wajah murung, pasti butuh uang. Kebetulan aku punya peluang bagus buat cari uang. Kalau kamu mau, 5 juta rupiah bisa didapat dengan mudah. 5 juta? Ayah, Peluang apa? donor telur, gimana? Cuma 1 telur doang. 5 juta rupiah bisa didapat dengan mudah. Ngapain ragu-ragu? Nggak mau aku pergi. Tunggu dulu. Kalau gitu, tunggu aku urus anakku dulu, baru nanti aku cari kamu. Nggak masalah. Aku tunggu ya. Zhongling, oh Zhongling. Kamu benar-benar bodoh yang nggak bisa ditolong. Cantik, aku tahu kamu akan datang. Udah datang, jangan banyak alasan. Setelah kontrak ditandatangani, kita langsung operasi. Hari ini selesai, hari ini juga dibayar. Ayo, tanda tangan. Tanda tangan di sini. Dokternya kapan datang? Buruan apa sih? Dokter sebentar lagi datang. Cewek ini seru banget, nanti banyakin foto. Masuk. Lepaskan pakaian bagian bawah. Nggak perlu diperiksa lagi? Lepaskan saja, sisanya serahkan padaku. Aku rasa ini terlalu mendadak. Aku pikir-pikir dulu. Lari kemana sih? Kamu nggak bisa lepas sendiri ya? Aku bantu. Lipas, Lepaskan aku. lipas. Berhenti. Siapa ini? Siapa yang suruh masak? Apa? Bawa pergi. Lepaskan. Nangis apaan? Donor telur kayak gitu aja kamu percaya? Pacarmu yang ganteng itu mana? Kalian berdua kan sangat mencintai satu sama lain. Kenapa dia datang kamu? Aku tidak. Zhongling. Kamu lihat jelas. Di dunia ini hanya aku yang akan menyelamatkanmu dengan sepenuh hati. Membantumu? Cuma itu apa sih? Penyakit anakmu tidak bisa ditunda lagi. Zhongling, aku tunggu kamu datang memohon padaku. Lepaskan aku. Ada apa? Bos Han, aku baru saja melihat Nona Lin. Berlaku mencurigakan di samping, jadi aku mengendalikannya. Siapa yang mencurigakan? Lin Xiaxi sedang apa di sini? Aku? Orang yang menipu Zhongling datang ke sini. Jangan-jangan kamu? Tentu saja bukan. Aku datang mencari kamu. Tante bilang dia tidak enak badan. Sekarang pergi ke rumah sakit. Aku khawatir ada masalah. Jadi buru-buru datang mencari kamu. Ibu, aku kenapa? Aku tidak tahu, Donglai. Ayo cepat pergi lihat. Pergi. Ya, Zhongling, kali ini kamu beruntung, lain kali tidak akan semudah ini. Aku cuma sakit ringan saja. Kalian berdua sampai khusus datang menjengukku. Buat tante ini cuma masalah kecil. Tapi buat kami ini kekhawatiran yang besar. Lihat mulut kecil ini pandai berbicara. Jauh lebih baik daripada kayu mati di rumah kami. Sia 11, pulang cepat ya. Baik, Tante. Lain kali ketemu lagi. Dadah. Pulang istirahat yang cukup. Golongan darah anak ini terlalu langka, RH negatif. Sulit menemukan sumsum tulang yang cocok. Anaknya namanya Kelea. Kasihan sekali. Tunggu sebentar.
Boss Han. Kamu bilang golongan darah Kele sama denganku. RH negatif. NAK, jangan-jangan Kele benar anakmu? Dokter, di rumah sakit apakah masih ada sampel darah Kele? Ja? Segera atur tes DNA untukku dengannya. Ja? Kele, Mama pulang. Mama kenapa? Ada yang ganggu Mama? tidak apa-apa. Mana mama? Tidak sengaja terjatuh. Mama, apa karena aku sakit butuh banyak uang? Kamu keluar minta tolong dan ganggu orang. Tidak. Mama, aku tidak mau berobat lagi. Aku tidak mau Mama merendahkan diri untukku. Aku tidak mau Mama direndahkan. Asal Mama bisa menemaniku, mati pun aku tidak takut. Kamu ngomong apa sih? Kele, mama pasti akan sembuhkan penyakitmu. Mama tidak bisa kehilangan kamu. Baik. Mama ajak kamu ke rumah sakit. Percayalah pada mama. Mama jangan menangis. Kele tidak apa-apa. Kele saja tidak menangis. Mama juga tidak akan menangis. Anak baik. Zhongling, kenapa kamu selalu muncul saja? Kenapa di mana-mana ketemu kamu, benda sial? Minggir. Kenapa Hanong Lai ada di sini? Bawa lagi SI Iman ini carry simpati. Aku bawa Kele berobat. Kamu minggir. Berobat apa? Penyakit kemiskinan. Zhongling, doktermu tidak memberitahumu? Darah tali pusat dari ibu yang sama tapi ayah berbeda juga bisa digunakan. Apa katamu? Darah tali pusat anak kedua Nona Zhong. Sangat penting untuk pengobatan leukemia. Tapi secara klinis tidak harus dari orang tua kandung. Darah tali pusat anak kedua dari ibu yang sama tapi ayah berbeda. Ada juga kasus pengobatan yang berhasil. Dokter, berapa persen tingkat keberhasilannya? Ini. Sebenarnya asal golongan darahnya cocok dengan pasien. Tingkat keberhasilannya tidak kalah dengan orang tua kandung. Aku pikir-pikir dulu. Pikir-pikir? Anakmu sudah setengah kaki masuk peti mati. Kamu masih ada waktu untuk pikir-pikir. Diam kamu. Dokter, pasien Kele di tempat tidur 31. Sudah mulai berdarah terus-menerus. Kalau begini bisa shock. Nona Zhong, kondisi Kele tidak optimis. Kamu harus manfaatkan waktu pengobatan terbaik. Lalu aku harus bagaimana? Ini relawan dengan kecocokan golongan darah terbaik dengannya saat ini. Mungkin. Eo. Gas cepat. Nona Zhong. Zhongling. Kalian siapa? Mau apa? Aku mau lapor polisi. Buang dia keluar. Bodyguard. Aku laporkan kalian ke polisi. Lepesan. Zhongling. Kenapa kamu bodoh banget? Kok segala tipu daya bisa kamu percaya? Kepalaku pusing, aku nggak kuat. Han Donglai. Kakimu sembuh? Aku nggak salah lihat, ya? Aku nggak pernah mau ninggalin kamu. Kenapa nggak percaya aku? Aku percaya. Maaf, Zhongling. Nanti setelah urusan Lin Xiaxi beres, aku akan jujur semuanya ke kamu. Bos Han, ada kabar dari rumah sakit. Katanya kondisi pangeran kecil memburuk. Jangan sedih. Kamu juga baru sembuh dari suntikan, istirahat dulu. Aku masih khawatir. Aku tahu, aku juga khawatir.
Tapi kita nggak boleh panik, harus hadapi dengan kepala dingin. Kok kamu masih bela dia? Dia kan penipu. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Sekarang aku ngerti, kamulah penipu terbesar. Apa katamu? Si imut yang kamu sebut, itu anak kandungku. Kamu. Linsiasi, kenapa kamu menukarnya? Hasil tes DNA, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, keluarga kami bertiga kehilangan berapa banyak waktu? Donglai, Karina. Aku cinta kamu. Cinta? Ini namanya cinta? Gara-gara cintamu, aku dan anakku kehilangan waktu 7 tahun. Aku cuma merasa Zhongling nggak selevel aku. Nggak tahu dosa. Asisten. Telepon keluarga Lin, suruh bapaknya Lin datang sekarang. Siap. Donglai, ada apa nih? Apa yang dilakukan anakmu? Kamu nggak tahu? Kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Dia memalsukan hasil tes DNA antara aku dan anakku. Membuatku dan anakku tidak bisa bertemu selama 7 tahun. Berikan tes itu padanya. Di dalam ini berisi hasil tes DNA palsu yang dia buat. Kamu. Donglai Zhongling. Aku benar-benar tidak tahu dia akan melakukan hal seperti ini. Aku akan menghukumnya. Aku minta maaf pada kalian. Maafkan aku. Apa gunanya permintaan maaf? Aku ingin keluarga Lin bangkrut. Zhongling, aku tahu salah. Tolong, selamatkan aku. Kamu sengaja memfitnah, hampir membunuh anakku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bawa dia pergi, bodyguard. Donglai. Zhongling. Aku yang salah padamu. Aku seharusnya tidak meragukanmu, mencurigaimu. Melakukan begitu banyak hal yang menyakitimu. Permintaan maafmu. Aku tidak butuh. Sekarang mau punya anak kedua juga sudah terlambat. Tapi untungnya beberapa hari lalu, kita menemukan pasien yang cocok untuk transplantasi. Suruh anak itu memulihkan diri untuk persiapan operasi. Terima kasih, dokter. Kale, aku benar-benar minta maaf. Aku seharusnya tidak meragukan ibumu. Mencurigai ibumu. Melakukan begitu banyak hal yang menyakiti kalian. Kale, sebenarnya, aku adalah ayahmu. Aku tidak punya ayah. Aku ingin kalian pulang bersamaku. Kami tidak punya rumah. Kalian makan dulu, ini semua makanan favorit kalian. Pantaskah kami makan makanan mewah seperti ini? Zhongling, kita adalah keluarga, jangan pergi, oke? Han Donglai, kamu benar-benar pikir lukamu padaku bisa diselesaikan dengan 1 kali makan semangkuk sup? Perbuatanmu seperti ini benar-benar membuatku muak. Apa kamu ingin aku melepas baju lagi? Apa kamu ingin melihat apakah aku benar-benar tidak disentuh orang? Apa kamu ingin melihat apakah aku layak tetap berada di sisimu? Aku minta maaf.
Ibu. Aku ingin sekolah. Baiklah, nanti setelah kondisimu membaik, akan kubawa kamu ke sekolah, ya? Ibu. Aku ingin minum jus. Baiklah, kamu main dulu, aku ambilkan jus. Paman Han. Apakah kamu benar-benar mau menjadi ayahku? Aku mau. Akan ku berusaha menjadi ayah yang baik. Jika aku, apakah kamu akan merawat ibu? Aku akan. Jangan takut. Selama ada ayah dan ibu, penyakitmu akan cepat sembuh. Ayo kita potong bunga bersama, beri kejutan untuk ibu. Baik. Kele, Ibu, kami memetik setangkai bunga besar untukmu. wah, banyak sekali. Ibu, apakah kamu lelah? Duduklah istirahat sebentar. Di sini tidak ada kursi. Bisa duduk di pangkuan ayah. Aku lihat ibu-ibu lain duduk di pangkuan suaminya. Keluarga kita berbeda dengan keluarga lain. Halo. Besok bisa operasi. Terima kasih. Pak, tolong cepat sedikit. Donglai, ada mobil mengikuti kita di belakang. Kele, Kamu sudah bangun? Aku sudah beritahu Donglai. Lihat apakah dia akan datang menyelamatkan kalian. kenapa kamu melakukan ini? Han Donglai telah menghancurkan segalanya dalam hidupku. Aku akan membuatnya merasakan sakitnya kehilangan. Kamu tidak lebih baik, tidak cantik, tidak berbakat dariku. Mengapa Han Donglai menyukaimu? Karena kamu tidak baik, tidak tulus, dia tidak akan menyukaimu. Benarkah? Kalau begitu, di mata kalian aku begitu jahat. Maka aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Lin Xiaxi. Hentikan. Bagaimana kamu bisa berdiri? Jangan mendekat. Selama ini aku terus menerima perawatan. Sebenarnya aku sudah bisa berdiri sejak lama. Hanya saja, untuk menghadapi kalian, aku tidak bisa gegabah. Sini, jangan takut. Aku akan segera membawamu dan Kele pergi. Han Donglai, karena kamu ingin jadi pahlawan, aku akan memberimu kesempatan. Kamu ingin menyelamatkan Songling. Serang aku saja. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Karena kamu tidak bisa memilih. Aku akan memilihkan untukmu. Zhongling. Lin Xiaxi, berhenti. Lin Xiaxi, Zhongling. Kamu baik-baik saja. Aku akan membunuhmu.
Donglai, kamu baik-baik saja? Zhongling. Selama ini aku terus mencarimu. Tapi aku takut akan ditinggalkan olehmu lagi. Jadi aku hanya bisa menutupi rasa dingin dengan kebencian. Maafkan aku, ya? Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Donglai, tahanlah, Donglai. Kalian berdua, bawa perempuan ini ke kantor polisi. Cepat tolong dia. Lepaskan aku. Tahanlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Zhongling, Tante, Donglai sangat merindukanmu selama ini. Dia memikirkanmu setiap hari, baru sekarang kami menyadarinya. Kecelakaan tahun itu juga direncanakan oleh Lin Xiaxi. Kami semua tertipu olehnya. Kami tidak tahu apa-apa. aku tahu. Zhongling, bisakah kamu memaafkan Donglai? Dia sangat mencintaimu. Jika dia belum bangun sebelum fajar, keadaannya bisa sangat berbahaya. Ayah, cepat bangun, ayah. Donglai, cepat bangun, asal kamu bisa bangun. Apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Kamu bangun, kamu menakutiku, tahu tidak? Aku baik-baik saja. Zhongling. Maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Zhongling. 7 tahun lalu kita berpisah karena salah paham. Syukurlah kamu kembali ke sisiku sekarang. Aku ingin bersama-sama menemukan kembali kehidupan yang paling kita hargai. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Jian Gonmara, ini Kele yang memaksa datang. Lagi pula operasinya sangat sukses. Kele juga sudah tinggal di sini lebih dari 2 bulan. Hari yang penting seperti ini, bagaimana bisa tidak ada, kan? Kele, Ayah ibu, bukan salah Paman Chumo. Ini Kele yang mau datang. hari yang indah seperti ini, bagaimana bisa tidak ada foto bersama? Ayo kita semua berfoto bersama. Semoga kita selalu bersama.